Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua, rakyat Indonesia? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Di video kali ini saya akan merekomendasikan masih mengenai imam mazhab ya. Kali ini yaitu buku yang berjudul Biografi Imam Malik, Kisah Perjalanan dan Pelajaran Hidup Sang Imam Madinah. Buku ini diterjemahkan dari judul aslinya yaitu Silsilah Al-A'immah Al-Musyawarah dalam kurung 3 Al-Imam Al-Malik, ditulis oleh Dr. Tariq Suwaidan, diterbitkan oleh Al-Ibda Al-Fikri tahun 2007 cetakan ketiga. Buku ini diterjemahkan oleh Imam Firdaus LC DIPL. Apa itu DPL itu? Diploma ya? Nggak tahu saya. Pokoknya gelarnya itulah ya. Diterbitkan oleh penerbit Indonesia yaitu Zaman Kota Jakarta pada tahun 2012 cetakan pertama. Jumlah halamannya yaitu 374 dengan nomor ISBN 978 979 024 2197. Seperti biasa, saya akan membacakan tulisan yang ada di cover belakang buku ini. Tulisannya sebagai berikut. Ia menghabiskan hampir seluruh hidupnya di Madinah. Lahir, tumbuh, belajar, dan mengajar di Madinah. Jika ada yang mengharuskannya keluar dari tanah kelahiran, maka itu adalah ke Mekah untuk beribadah umroh dan melaksanakan kewajiban haji. Kecintaannya kepada kota Madinah tersebut membuat ia bertahan meski harus menerima siksaan dari penguasa karena perbedaan pendapat tentang masalah fikih. Wah. Ternyata dulu meskipun berbeda pendapat tentang fikih dengan penguasa, enggak cari. Baca sendiri ya. Saya enggak ikut-ikut masalah pemerintahan dan lain sebagainya. Sorry ya. Saya lanjutkan. Sebab itulah ia mendapat gelar Imam Dar al-Hijrah atau Imam Negeri Hijrah Nabi dalam kurung Madinah. Dialah Imam Malik, penulis Al-Muwatta, kitab hadis yang mendapat pujian dari muridnya yaitu Imam Syafi'i sebagai satu-satunya kitab di dunia ini yang kebenarannya paling mendekati kebenaran Al-Quran. Dikemas dalam narasi singkat namun padat dan bumbu ilustrasi yang memikat. Inilah karya berharga yang memaparkan riwayat hidup Imam Malik Ibnu Anas secara menarik dan menyenangkan. Berbeda dari yang sudah ada, dari kisah dan peristiwa yang diurai, pembaca bisa memetik pelajaran ilmu dan iman sekaligus saat membacanya. Wah, kayaknya yang ini hampir sama dengan tulisan di cover belakang buku sebelumnya karya Dr. Tariq Suwaidan yaitu Imam Abu Hanifah ya, biografinya.
Kaya data tapi disuguhkan dengan nyaman dan tertata, menyajikan tokoh-tokoh terkemuka dan peristiwa penting terkait dengan sang imam yang layak dicermati setiap muslim. Disajikan dengan ungkapan-ungkapan ringkas hingga mudah dicerna dan diingat, bahkan sebelum tuntas membacanya. Lebih dari sekedar biografi, karya bergizi ini juga menggugah kita untuk sadar dan terhubung dengan warisan intelektual Islam dan figur-figur teladan yang tak lekang oleh waktu dan terus mengilhami kita di zaman yang terus berubah ini. Jadi itulah tulisan yang ada di cover belakang buku ini ya. Sekarang saya akan menunjukkan sedikit saja kutipan isi dari buku ini ya, semoga dengan sedikit kutipan itu kalian semua menjadi penasaran lalu bergegas ke toko buku mencari buku ini, atau tangannya gini ngapain, main game? Tidak, tapi buka online shop buat mencari buku ini ya. Sudah saya tulis beberapa isi buku atau kutipannya, dari berapa tadi halamannya, 370 sekian halaman ya. Insya Allah saya hanya mengambil 6 kutipan saja, hanya 6 dari 370 sekian halaman. Yang pertama ini menarik sekali ini ya. Di dalam buku ini tertulis demikian: syariat Islam adalah syariat yang luas, menetapkan hukum sesuai dengan maslahat hamba di setiap peristiwa besar maupun kecil. Saya potong sampai sini. Sebenarnya masih ada kelanjutannya kalimatnya, tapi saya potong sekian sampai sini. Untuk mengetahui kelanjutannya silahkan baca buku ini ya. Jadi menarik ini ya. Jadi syariat Islam adalah syariat yang sangat luas, menetapkan hukum sesuai dengan maslahat hamba di setiap peristiwa besar maupun kecil. Jadi kalian baca, kalian resapi, kalau tidak bisa tanyakan kepada ahlinya, biar tidak salah dalam menanggapi suatu ilmu. Kutipan yang kedua ada tulisan seperti ini: Umar ibnu Abdul Aziz pernah berkata, Islam memiliki hudud dalam tanda kurung hukum-hukum, syariat, dan tradisi. Siapa yang melaksanakan semua itu, maka keimanannya sempurna. Perkataan Umar bin Abdul Aziz ini masih ada kelanjutannya juga, tapi saya potong sampai di situ ya. Untuk kelanjutannya silahkan baca sendiri bukunya. Perkataannya sangat menarik ini ya. Jadi Islam itu memiliki hukum-hukum, syariat, dan tradisi. Entah di dalam bahasa Arabnya itu tradisi ini ditulis dengan teks yang gimana ya kan. Jadi ya itu tadi, Islam memiliki hukum-hukum, syariat, dan tradisi. Tradisi yang bagaimana? Nah, baca buku ini ya. Anda baca semua, nggak paham, tanya kepada ahlinya, tanya kepada ustadz Anda, kiai Anda, atau siapapun yang ilmunya mumpuni ya. Jangan hanya tanya Mbah Google. Ya, boleh sih, cuma secara ilmiah kan nggak enak gitu loh. Jadi tanya kepada ahlinya, oke? Itu tadi kutipan nomor 2. Nah, kutipan ketiga dari isi buku ini
Ini sangat menarik ini, singkat, padat, tapi kalau katanya siapa itu? Enzi Storia, ker 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 ker. Nah, gitu. Apa kutipan yang saya ambil itu ya? Dengerin. Ilmu tidak boleh diajarkan dengan kekerasan. Dah, itu aja kutipannya. Ilmu tidak boleh diajarkan dengan kekerasan. Penjelasannya bagaimana? Ya silahkan Anda baca sendiri bukunya, ya kan? Anda baca, Anda diskusikan, atau setelah Anda baca, Anda beli, komen di akun di channel saya ini ya. Komen, "Cak, ini kok gini gini, kita diskusi podo gobloki," ya kan? Saya goblok itu dalam tanda kutip ya, gitulah pokoknya. Ya memang saya goblok gitu. Makanya saya baca. Beda dengan ulama-ulama, mereka udah pinter-pinter baca untuk menambah wawasan. Kalau saya memang goblok, jadi saya harus banyak baca gitu loh. Seperti di video pertama itu kan, di kitab Mahfuzat atau di buku apa itu yang Gila Baca Ala Ulama, kebodohan hanya bisa diobati dengan membaca, kalau nggak salah lo ya. Silakan tonton sendiri videonya. Oke, kutipan nomor 4 ya, ada tertulis demikian. Ini menarik juga nih. Dengerin ya, dengerin. Pasang telinga. Ini kanan apa kiri? Kalau saya kanan ini. Kanan, kiri. Keponakan dalam tanda kurung, maksud saya keponakan Imam Malik meriwayatkan ucapan Imam Malik. Nah, jadi keponakannya itu meriwayatkan ucapan Imam Malik yang demikian. Imam Malik berkata, "Ilmu adalah agama. Karena itu, lihat dan pilihlah dari siapa agama kalian ambil." Ucapan Imam Malik ini masih ada kelanjutannya lagi ya. Silahkan Anda baca sendiri bukunya untuk mengetahui kelanjutan kalimat atau perkataan dari Imam Malik ini. Ini menarik sekali ini. Jadi Imam Malik berkata ilmu adalah agama. Maksudnya gimana? Setelah itu beliau berkata, karena itu lihat dan pilihlah dari siapa agama kalian ambil. Ya, jadi penjelasannya silahkan baca buku ini. Jika masih nggak paham kayak saya, udah baca tapi nggak paham, maka silahkan tanya kepada ahlinya. Menarik kan? Menarik buku ini, sangat menarik. 370 sekian halaman loh, hanya saya ambil 6 kutipan, mungkin ya nggak sampai sak lembar lah. Kutipan nomor 5. Ini 1 ya, ini 5. Kalau 1 tauhid, 5 Power Ranger. Ja'far al-Shadiq adalah seorang imam besar di antara imam-imam Ahlul Bait. Sekali lagi dengerin. Ja'far al-Shadiq adalah seorang imam besar di antara imam-imam Ahlul Bait. Imam Malik pernah bertemu dengannya dan menuntut ilmu darinya. Imam Malik menemani Imam Ja'far selama beberapa tahun hingga saat meninggalnya di tahun 148 Hijriah. Dari kutipan ini, silahkan kalian pikir sendiri. Ya. Kalian resapi sendiri. Dan Imam Malik ini, kalau saya tidak salah ingat, itu satu zaman dengan Imam Abu Hanifah. Di video saya sebelumnya, saya kutipkan ya kan, bahwa Imam Abu Hanifah itu mencintai Ahlu Bait.
Jadi ada hubungannya dari video saya yang pertama mengenai imam mazhab sampai video yang ini, ya. Jadi untuk selengkapnya kutipan ini tadi silahkan baca sendiri ya di buku ini. Sekarang kutipan yang terakhir, yang keenam, ada tulisan yang demikian. Nah, ini juga dengerin baik-baik ini. Ini saya ambil yang poin-poin yang penting ini. Tapi banyak lagi yang lebih penting-penting di sini. 370 halaman ya. Lebih ya, 372 ya. Di dalam buku ini ada tulisan demikian. Imam Malik pernah berkata kepada seorang pemuda Quraisy. Imam Malik berkata demikian. Wahai putra saudaraku, belajarlah akhlak sebelum kau belajar ilmu. Dengerin ya. Imam Malik pernah berkata kepada seorang pemuda Quraisy. Beliau berkata demikian, wahai putra saudaraku, belajarlah akhlak sebelum engkau belajar ilmu. Dari kalimat yang sederhana ini coba kita pikir baik-baik, ya kan? Sebelum kita belajar ilmu, akhlak terlebih dahulu, adab terlebih dahulu, sopan santun terlebih dahulu, tata krama terlebih dahulu, ya kan? Jadi ketika tata krama kita baik, akhlak kita baik, insya Allah menuntut ilmu itu akan mudah diserap. Yang kita dapatkan juga yang baik-baik. Enggak yang sering ente bid'ah, ente ini apa, tidak ada dalam ini, tidak dalam itu, tidak ada itu namanya ini, tidak ada itu, urusannya cuma itu toh, ya kan? Jadi harus belajar akhlak terlebih dahulu. Akhlaknya bos, akhlak ya bos, akhlak. Nah, penjelasannya itu gimana kok bisa ada ucapan seperti ini? Ya, Anda silahkan baca sendiri bukunya. Jadi nanti di apa ya? Ya itulah tadi ya, ada 6 ya, 6 kutipan yang saya ambil. Untuk lebih mengetahui lebih lanjut atau untuk lebih detailnya, kalian baca buku ini buku yang sangat recommended sekali, buku yang sangat bagus menurut saya. Anda harus memiliki, harus baca, ya kan, untuk menambah wawasan, pemahaman dan ilmu kita, supaya kita mengetahui adanya perbedaan-perbedaan antara imam mazhab yang satu dengan yang lain. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.